Perkenalkan, kami kelompok Supernova. Di sini kami akan merepresentasikan hasil studi kasus 3 kami, yaitu channel 3 terkait Parcel Network Reimagination dengan klien kami itu PT Bamania Tatban. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, itu yang pertama ada saya, Wahyu Hidayat, lalu ada Sandria Rania Samura, lalu yang terakhir ada Yasmin Putri Firyadani. Di sini kita akan membahas tentang terkait revisi desain topologi yang dibahas di channel 2. Lalu kita akan mengkonfigurasi VPC dan mengimplementasikannya di GCP. Dan juga kita akan mengkonfigurasi dan mengimplementasikan beberapa hal lainnya seperti VPC peering, firewall, virtual machine, Docker, dan kita akan melakukan hasil uji konektivitas SSH dan web server. eh Lalu yang pertama itu di sini tujuan dari fase studi kasus ketiga itu adalah mengimplementasikan desain jaringan yang dibuat dalam fase kedua dengan aplikasi Google Cloud Platform menggunakan Virtual Private Cloud atau VPC dan Google Compute Engine. Dan di sini ada tabel dari subnet yang akan disimulasikan, di mana VPC itu adalah teknologi yang menyimulasikan network environment private yang juga bisa digunakan untuk menyimulasikan konfigurasi jaringan dengan NAT dan SPF seperti dalam fase studi kasus kedua. Di sini kita akan melakukan beberapa revisi terhadap subnetting ini karena terdapat beberapa restriksi yang dilakukan oleh Google Cloud Platform sehingga kita melakukan revisi ini agar bisa diimplement di GCP sendiri. Selain itu, kita juga melakukan revisi terkait desain topologi yang sudah kita kerjakan di channel 2, di mana salah satu revisi yang kita lakukan itu adalah kita untuk cabang 1 dan cabang 2 itu sendiri, kita memiliki router public cabang 1 dan cabang 2 itu sendiri. Sementara di channel 2 kemarin, itu dari router cabang 1 dan router cabang 2 itu langsung terhubung ke router public pusat, di mana kita juga menambahkan web server cabang 1 dan web server cabang 2 yang kemarin juga sebelumnya dia langsung terhubung ke web server pusat, di mana web server cabang 1 dan web server cabang 2 itu sendiri dia DNS servernya tuh bakal menuju ke web server pusat, yang berarti web server pusat itu adalah DNS server ISP di kita. Eh, Lalu yang pertama terkait VPC, di sini kita akan mengkonfigurasi VPC, di mana dalam VPC network itu bakal digunakan untuk menyimulasikan jaringan dalam salah satu lokasi kantor klien. Sedangkan subnetting menggambarkan divisi atau jaringan lokal tertentu dalam konfigurasi tersebut. Di sini ada contoh konfigurasi pada VPC utama yang menggambarkan kantor pusat klien, serta subnetting subnet NI atau divisi network infrastructure. Selanjutnya kita juga mengimplementasikan VPC di GCP. Di sini kita mempunyai beberapa VPC networks, yaitu terkait Supernova VPC cabang 1, Supernova VPC cabang 2, dan ada Supernova VPC utama. Di mana di sini ada contoh dari Supernova VPC utama. Di sini terdapat subnet SISO, subnet HC, subnet NI, subnet PD, dan subnet web server pusat. Ini sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan dari channel 1 dan channel 2. Selanjutnya kita mengkonfigurasi VPC peering, di mana VPC peering atau VPC network peering itu teknologi yang menghubungkan dua VPC seolah-olah mereka ada di jaringan yang sama. Dalam contoh ini, kita bisa menyambungkan VPC utama dan VPC cabang 1 sehingga mereka dapat mengakses satu sama lain. Di network peering pertama ini, dia dengan nama peer VPC utama dan cabang 1, di mana VPC network yang sekarang tuh dia ada di utama dan dia bakal disambungkan ke VPC cabang 1. Sementara buat networking peering kedua itu dia dari cabang 1 ke utama. Dan di sini kita mengimplementasikan VPC peering di GCP. Di sini ada beberapa VPC network peering itu dari cabang 1 ke cabang 2, cabang 1 ke utama, cabang 2 dan cabang 1, cabang 2 dan utama, pusat dan cabang 1, dan utama dan cabang 2. Dan juga ada catatan yaitu dalam konfigurasi subnet routes with public IPv4, kita tuh cuma diperbolehkan VPC network asal untuk mengekspor subnet route dengan public IP, namun tidak mengimport. Selain itu, kita juga tidak bisa mengkonfigurasi custom routes apapun, sehingga satu VPC network peer itu tidak berlaku dua arah. Maka untuk menyimulasikan VPC yang bekerja dua arah itu kita butuh satu VPC peer tambahan, di mana source dan peer VPC-nya itu dibalik. Selanjutnya terdapat firewall. Konfigurasi firewall. Firewall digunakan untuk mengontrol network traffic
yang masuk dan keluar berdasarkan konfigurasi yang telah ditentukan. Berikut adalah contoh konfigurasi salah satu firewall, yaitu firewall yang memperbolehkan akses SSH dari publik kepada VM yang dibuat dengan tag SSH public. Firewall ini dibuat untuk VPC network utama. Berikut merupakan tabel konfigurasi firewall kami, yaitu allow SSH from internet atau allow SSH from internet. Terdapat field name, description, logs, network yaitu Supernova VPC utama, priority, direction of traffic ingress, action on match allow, target specified text, target text SSH public, source filter IPv4 ranges, source IPv4.0.0.0, second source filter dan destination filter tidak ada, dan protokol dan endports TCP/22 SSH only. Kemudian terdapat implementasi firewall kami di GCP kami yang bisa dilihat di layar berikut. Ada banyak. Kemudian terdapat VM. Konfigurasi VM atau virtual machine digunakan untuk menyimulasikan device-device yang digunakan dalam desain topologi studi kasus sebelumnya seperti PC dan web server. Berikut adalah tabel berisi konfigurasi seluruh VM yang digunakan. Salah satu hal utama dalam konfigurasi ini adalah penentuan network tags yang akan menentukan bagaimana cara VM tersebut terkoneksi dan terhubung melalui SSH atau web. Berikut merupakan tabel konfigurasi virtual machine kami yang terdapat nama untuk setiap topologi, bagian topologi, region, zone, machine series, machine type, operating system, boot disk, network tags, network interface, subnetwork, dan network service tier. Kemudian terdapat implementasi VM di GCP yang dapat dilihat di layar. Dengan catatan, Google Cloud Platform hanya memperbolehkan satu project untuk mereserve 8 external IP, sedangkan kami punya 9 IP, maka salah satu IP kami, VM kami akan memiliki IP yang mungkin berubah-ubah sepanjang presentasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi Docker. Konfigurasi Docker dilakukan sebagai persiapan untuk melakukan uji konektivitas web server, yaitu ya kita deploy suatu website di salah satu web server, terus nanti setiap VM mencoba mengakses website tersebut. Uh, web server yang dipilih buat uji konektivitas ini adalah web server pusat. Berikut adalah konfigurasinya. Yang pertama Dockernya diinstal, terus habis itu dia Docker image pull. Nah, Docker image yang di pull ini kita pakai yang di tutor yaitu content CSUI web server lab HTTP 1 latest. Terus ini Docker images, terus habis itu di run agar bisa di deploy, terus ini pas sudah sukses, jadi ada di port 80 dan ya ini sebenarnya. Selanjutnya adalah uji konektivitas. Nah, uji konektivitasnya ada dua. Yang pertama adalah hasil uji konektivitas SSH. Ini dilakukan dengan cara mencoba mengakses via VM menggunakan local device melalui SSH, terus dengan mengakses eksternal IP dari VM yang pengen diuji. Nah, ini uji konektivitasnya tujuannya buat mencoba mengetes firewall-nya dan restriksi network aksesnya. Karena kan kalau menurut topologi kita ada beberapa subnet yang tidak bisa diakses secara publik. Nah, ini ada dua hasilnya untuk PC cabang 1, PC cabang 2, PCNI, web server cabang 1, web server cabang 2, dan web server pusat. Hasilnya seperti yang di atas, yaitu dia bisa diakses. Sedangkan PCHC, PCPD, dan PC CISO hasilnya dia di bawah, kan connection timeout. Dia gagal diakses karena dia ada firewall yang merestriksi akses SSH kecuali dari subnet tertentu, yaitu PCNI. Nah, ini contohnya kalau 3 itu berhasil. Jadi pertama caranya dia mengakses SSH ke PCNI itu dulu. Terus habis itu key-nya dimasukin PCNI. Terus habis itu coba akses lagi, tapi sekarang pakai internal IP-nya dari VM yang pengen diakses. Terus jadi dia bisa. Jadi ini artinya berhasil menyimulasikan restriksi network traffic dari desain topologi di fase kedua.
Selanjutnya adalah hasil uji konektivitas web server. Nah, kalau yang ini dilakukan dengan cara setiap VM mencoba mengakses website yang dibuat dengan command curl, terus ini link URL-nya. Nah, karena web server pusat dikonfigurasi agar dapat diakses secara publik, maka seharusnya setiap VM bisa mengakses. Dan hasilnya, ya, setiap VM dan lokal website juga bisa mengakses website ini, menunjukkan bahwa website dari web server benar dapat diakses secara publik. Jadi kesimpulannya, konfigurasi ini berhasil menyimulasikan desain topologi pada studi kasus fase kedua. Kalau yang dalam kasus ini artinya dia berhasil membuat sebuah jaringan yang juga bisa diakses secara publik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.